Kata siapa laptop Snapdragon nggak bisa dipakai ngapa-ngapain? Kali ini kita akan coba untuk streaming dan gaming. Kita tahu lah kalau dipakai ngetik, browsing atau nonton film pastinya bisa. Apalagi aplikasi native-nya tersedia sejak rilis awal si laptop Snapdragon ini. Tapi bagaimana kalau untuk yang berat-berat? Mau ngedit video? Ini sudah pasti bisa ya. Lihat aja tuh semua review laptop Snapdragon yang sudah tayang di channel kami ini, semuanya bisa ngejalin aplikasi editing video, nggak ada masalah. Pilihan aplikasi native populer untuk editing video juga makin banyak. CapCut, DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro bahkan. Jadi terbukti ya pernyataan Qualcomm saat Computex 2025 yang lalu, kalau jumlah aplikasi native di laptop Snapdragon itu meningkat 3 kali lipat dibandingkan saat rilis awalnya. Bahkan kompatibilitasnya pun semakin baik, terutama untuk emulasi aplikasi. Menariknya, perkembangan seperti itu hanya butuh waktu sekitar 1,5 tahunan aja sejak rilis awalnya. Sangat cepat sekali. Oke, mari kita lanjut ke pengujian gaming dan streaming menggunakan laptop Snapdragon. Ya, seperti yang kami pernah sebutkan di video terdahulu, laptop Snapdragon itu dirancang dengan desain tipis dan ringan alias thin and light. Dan sejak dulu, laptop tipis dan ringan itu lebih cocok digunakan untuk produktivitas sehari-hari dengan daya tahan baterai yang lama. Jadi, laptop Snapdragon memang tidak dirancang secara khusus untuk main game atau aktivitas sejenis yang berat-berat sebetulnya. Jadi jangan salah bandingkan ya, laptop thin and light yang pakai prosesor yang lain pun dirancang untuk kemampuan yang serupa juga. Kurang pas rasanya kalau minta kemampuan yang butuh discrete GPU super kencang pada laptop Snapdragon. Karena dengan arsitektur apapun, laptop yang udah pakai discrete GPU yang kencang-kencang itu sudah masuk dalam kategori laptop gaming atau bahkan workstation. Oke, jadi sama dengan laptop Windows tipis dan ringan yang lain dengan arsitektur tetangganya juga sama ya. Kita tidak bisa berharap aplikasi seperti CAD atau 3D bisa dijalankan dengan kencang. Oke, mari kita fokus pada aplikasi berat yang umum digunakan pada laptop tipis dan ringan. Kita mulai dengan editing video. Nah, ini uji produktivitas jadinya ya. Ini yang cukup sering dilakukan orang-orang saat ini, editing video. Menariknya, sekarang udah nggak perlu khawatir lagi untuk editing video di laptop Snapdragon. Tentunya ini karena pilihan aplikasi native untuk editing video makin banyak. Satu contohnya nih, CapCut. Aplikasi editing video gratisan ini langsung tersedia versi native-nya sejak awal munculnya laptop Snapdragon. Lalu ada juga DaVinci Resolve. Aplikasi kelas profesional yang ada gratisannya ini memang masih berstatus beta di awal kemunculan laptop Snapdragon. Tapi hanya dalam waktu beberapa bulan saja versi finalnya udah lebih stabil dan udah bisa dipakai. Adobe Premiere Pro juga udah tersedia versi native-nya, walaupun sekarang masih tahap beta sih sebetulnya ya. Seharusnya sih kalau betanya udah muncul, maka versi finalnya itu udah nggak lama lagi. Oke, langsung aja kita coba kemampuan laptop Snapdragon. Yang ini adalah yang Lenovo Yoga Slim 7X dengan aplikasi editing video yang tadi. Kita pakai Adobe Premiere Pro 2025 versi beta. Untuk video 4K 62 menit 7 detik pakai OpenCL ini selesai dalam waktu 7 menit 31 detik. Kalau Full HD 60 fps, lagi-lagi durasinya 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 2 menit 4 detik. Ini kencang ya. Berarti untuk 1080p 60 fps bukan 30 fps, video bisa diekspor dengan durasi lebih cepat dari panjang video itu sendiri. Lanjut, DaVinci Resolve Studio 20.1 ya. Ini video 4K 62 menit 7 detik juga, selesai dalam waktu 11 menit 42 detik. Nah, kalau kita pakai Full HD ya, 1080p 60 fps durasi yang sama, selesai dalam waktu 3 menit 41 detik ya. Lalu untuk CapCut, video 4K 60 lagi-lagi 2 menit 7 detik, selesai dalam waktu 2 menit 29 detik. Oh, bahkan untuk 4K 60 aja udah mendekati durasi video sendiri. Ini kencang sih. Kalau pakai 4K 30 fps pasti lebih kencang lagi. Lalu kalau videonya Full HD 60 fps 2 menit 7 detik selesai hanya dalam waktu 48 detik saja. Kalau ini sih kencang banget ya, udah jauh lebih singkat dari durasi videonya. Jadi kelihatan ya, udah nggak perlu khawatir lagi pakai laptop Snapdragon untuk ngedit video. Sekarang makin banyak pilihan aplikasi native untuk editing video nih, bahkan yang kelas profesional pun bisa ya. Ini berarti content creator dengan laptop Snapdragon itu jadi punya pilihan aplikasi editing video yang lebih beragam sesuai dengan kebutuhan atau preferensi masing-masing. Oh ya, kita juga pernah ngetes performa ekspor video saat laptop Snapdragon yang nggak dicolok ke charger. Hasilnya beda waktu ekspor antara pakai charger dan tidak pakai charger ternyata tipis banget bedanya. Ini menandakan kalau performa laptop Snapdragon tetap kencang walaupun chargernya nggak terpasang. Jadi nggak perlu takut lagi ngedit video di cafe tanpa bawa charger.
Ya, jadi chargernya bisa sih ditinggal di rumah aja daripada bikin berat tas. Oke, berikutnya kita coba produktivitas yang mungkin cukup sering dilakukan orang, yaitu streaming ya. Menarik ya, ternyata kita nggak cuma bisa streaming biasa, tapi bisa juga streaming game. Kita bisa melakukan streaming untuk game yang kita mainkan. Nah, menariknya lagi, prosesor Snapdragon ini kan dilengkapi dengan Qualcomm Spectra ISP seperti di SoC smartphone-nya. Jadi hasilnya gambar itu yang ditangkap oleh kamera itu kualitasnya jadi lebih mantap. Nah, karena sudah ada ISP, jadi pada umumnya laptop Snapdragon akan menggunakan webcam dengan MIPI camera. Interface ini membuat data mentah dari kamera bisa dikirim ke ISP yang Spectra tadi untuk diproses seperti di SoC smartphone. Hasilnya detailnya lebih terjaga dan dynamic range juga jadi lebih baik. Selain itu, kamera di laptop Snapdragon juga punya fitur Windows Studio Effect yang komplit. Jadi kita punya pilihan efek kamera yang lebih beragam saat kita mau streaming. Tentunya fitur-fitur ini akan dijalankan dengan NPU, jadi tidak membebani sisi CPU dan GPU yang udah dipakai untuk ngejalanin game dan aplikasi streaming. Oke, langsung aja kita coba nih game streamingnya pakai aplikasi OBS. Nah, untuk saat ini OBS memang belum ada versi native-nya, tapi untuk versi terbaru yang nanti sudah mendukung penuh Windows versi ARM loh. Nah, untuk melakukan game streaming dengan OBS di laptop Snapdragon sebenarnya sama aja dengan di laptop lainnya ya. Hanya saja untuk saat ini kita tidak bisa menggunakan mode hardware untuk video encodernya. Jadi kompresi videonya masih pakai software, alias ini masih pakai core prosesornya aja. Oke, langsung aja kita coba. Ini pakai laptop Lenovo Yoga Slim 7X ya. Nah, kali kita coba streaming di resolusi 1080p 60fps dengan game Genshin Impact. Bisa dilihat nih tampilannya saat kita lagi streaming. Baik game atau tampilannya di kamera itu nggak ada yang patah-patah nih. Hasil streamingnya juga mulus dan lancar. Tapi tentunya ya nggak semua game juga bisa lancar di streaming di laptop Snapdragon yang sebetulnya laptop thin and light ini ya. Kita harus mencobanya terlebih dahulu sebelum melakukan streaming, apakah dia sebenarnya lancar atau tidak. Berikutnya kita coba streaming biasa dengan laptop Asus VivoBook 14 yang menggunakan prosesor Snapdragon X yang polos. Nah, ini yang versi terjangkaunya ya. Tapi berbeda dengan tadi, kali ini laptopnya tidak kita colok ke charger. Loh, ternyata nggak masalah tuh. Streaming yang kami lakukan tetap lancar dan nggak ada gejala patah-patah. Padahal aplikasi streamingnya tidak pakai akselerasi hardware untuk encode video yang sedang kita stream. Nah, dari uji streaming tadi terlihat kalau kita nggak butuh laptop high performance yang besar dan berat untuk ngelakuin streaming seperti ini. Laptop Snapdragon yang tipis dan ringan serta hemat daya juga bisa kita pakai buat streaming dimanapun kita butuhkan. Ya, kalau mau live TikTok pakai laptop Snapdragon bisa juga nih. Kami install aplikasi TikTok Live Studio nih. Bahkan dipadu dengan kamera eksternal pun bisa. Memang belum full native harusnya ya, tapi udah lancar. Yang penting kan bisa jalan lancar ya. Jadi selain game, mau streaming live TikTok, YouTube, Instagram bisa semua. Oke, berikutnya kita coba main game dengan laptop Snapdragon ini. Memang banyak game yang akan berjalan di mode emulasi karena kebanyakan game yang sekarang tuh dirancangnya untuk prosesor X86. Tapi tenang, walaupun diemulasi, gamenya tetap bisa dimainkan secara normal kok ya. Oh ya, tahu nggak kalau untuk game sebenarnya emulasi itu tidak berjalan di semua aspek gamenya, hanya sebagian aja. Itu pun setelah diemulasi, semua cenderung berjalan dari cache. Ini membuat gamenya bisa lancar. Nah, aspek selebihnya seperti untuk visual game umumnya diproses secara native. Oke, langsung kita coba aja pakai laptop Lenovo Yoga Slim 7X ini dengan Snapdragon X Elite-nya. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini.
Nah, terbukti kan laptop Snapdragon bisa dipakai main game. Frame rate-nya memang tidak setinggi laptop gaming ya, yang gede-gede itu ya, tapi masih dalam taraf yang nyaman lah untuk dimainkan secara normal. Hasilnya ini masih mirip dengan laptop tipis dan ringan yang pakai prosesor berbasis X86. Tentunya kita tidak bisa menampilkan hasil pengujian semua game di sini ya, karena jumlahnya banyak banget. Tapi setidaknya game yang kami uji tadi sudah cukup menggambarkan lah seperti apa performa gaming sebuah laptop Snapdragon. Dan oh ya, sebagai catatan, ini hasilnya sudah beda jauh banget kalau dibandingkan dengan video-video yang menampilkan hasil gaming awal banget laptop Snapdragon. Sekarang sudah jauh lebih lancar. Ya, kalau mau tahu lebih lengkap game apa aja yang bisa dimainkan di laptop Snapdragon, bisa cek daftarnya di website Windows on ARM Ready Software. Dan oh ya, sekarang laptop Snapdragon udah punya aplikasi baru nih, Snapdragon Control Panel. Di sini kita bisa masukkan game yang udah diinstal ke dalam library, lalu melakukan beberapa pengaturan grafis. Di aplikasi ini juga tersedia menu untuk melakukan update driver untuk IGP-nya. Lalu ada juga menu yang menampilkan informasi hardware dan software si laptop. Nah, jadi lebih lengkap sekarang ya. Oke, jadi kelihatan ya, meskipun tidak dirancang untuk gaming, laptop Snapdragon tetap bisa lancar dipakai buat main game juga. Mungkin kenyamanannya tidak akan bisa disamakan dengan laptop gaming yang bisa menampilkan grafis dan frame rate yang lebih tinggi. Ya, mirip-mirip sama laptop thin and light yang lain sih sebetulnya. Tapi setidaknya dengan sebuah laptop tipis, ringan, dan spesial yang ini hemat daya, kita masih bisa mainkan game yang kita sukai tanpa perlu bawa laptop yang besar dan berat. Sementara itu, kemampuan streaming laptop Snapdragon juga mengejutkan kami. Meskipun aplikasi streaming yang kami pakai belum ada akselerasi hardware-nya, streamingnya tetap lancar, bahkan sambil main game. Jadi, kata siapa? Laptop Snapdragon cuma bisa buat ngetik-ngetik, nonton film, dan browsing doang. Bahkan, memakai laptop Snapdragon sudah seperti menggunakan smartphone. Nggak perlu di-shutdown kalau udah selesai kerja ya. Langsung aja kita sleep atau tutup layarnya. Jadi terlihat ya, hanya dalam waktu sekitar 1,5 tahun, laptop Snapdragon bisa menunjukkan potensinya sebagai kompetitor yang berkembang secara cepat dengan keseriusannya dalam memperkaya jumlah dan kompatibilitas aplikasinya. Dan kalau melihat perkembangan Snapdragon X Series generasi pertama yang semakin optimal, jadi nggak sabar nih untuk menantikan si Snapdragon X2 Elite Series dalam waktu dekat. Jadi kita tunggu aja ya kehadiran laptop-laptop baru yang udah pakai X2 Elite itu. Apa mau coba yang X2 Elite Extreme juga? Nanti kita lihat ya kalau laptop-laptopnya sudah pada datang. Saya Didi Irfan, Jakarta Ibu TV.